Halo guys, welcome back to YouTube channel Humairo Education. Gimana guys kabarnya? Udah lama banget ya aku nggak bikin video ya. Hari ini aku bakalan bikin video tentang ceritain lagi ya. Hari ini aku mau menceritakan tentang mengapa tanggal 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kalian pasti penasaran kan? Soalnya besok kita libur nasional nih. Nah, libur nasional besok itu adalah memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, sebenarnya penetapan hari lahirnya Pancasila ini pada 1 Juni ini didasarkan pada sidang PPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan Pancasila yang menjadi cikal bakal dasar negara Republik Indonesia. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya, di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke guys, kita lanjut. Adapun 1 Juni 1945 ini resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila atas keputusan Presiden Republik Indonesia pada keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Melansir dari halaman kemenkeu.co.id, peristiwa hari lahir Pancasila dilatar belakangi oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia yang berusaha menarik dukungan atau simpati rakyat Indonesia dengan cara membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang disingkat sebagai BPUPKI. Usai BPUPKI terbentuk, secara resmi BPUPKI kemudian melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama itu dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sementara sidang kedua dilakukan pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dari dua sidang ini terdapat beberapa poin yang dirumuskan. Nah, sebelum kita membahas 6 poin-poin itu dan juga kita sebelum membahas soal tujuan serta tugas dari BPUPKI, kita ketahui dulu nih siapa saja anggota dari BPUPKI ini. Yang pertama adalah BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Lalu wakilnya ada Suroso dan Ichibange Yoshio. Kalau nggak salah Ichibange Yoshio adalah warga negara Jepang kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi di kolom komentar. Lalu anggota-anggotanya itu ada 60 orang. Pokoknya BPUPKI ini ada 60 orang. Kita sebutkan aja beberapa di antaranya ya, yaitu anggotanya ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Raden Sulaiman Effendi, Sukiman Wiryo Sanjoyo, lalu ada Kanjeng Raden Mas Haryo Sosrodiningrat, lalu ada Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Agus Salim, Raden Asar Sutejo, lalu Abdul Kahar Muzakir, dan masih banyak lagi. Kalian bisa searching di Google atau di buku pelajaran, itu ada 60 anggota dari BPUPKI. Lalu BPUPKI ini mengadakan sidangnya yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945. Lalu pembahasannya dimulai keesokan harinya, yaitu pada 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara Indonesia. Rapat pertama ini diadakan di gedung Chosangiin di Jalan Pejambon 6, Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut dinamakan Gedung Volksraad atau Perwakilan Rakyat. Dalam sidang BPUPKI tersebut, sejumlah tokoh mencoba merumuskan dasar-dasar negara Indonesia. Ketiga tokoh yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Republik Indonesia diantaranya adalah Profesor Muhammad Yamin, lalu ada Profesor Dr. Supomo, lalu ada Insinyur Soekarno. Pada sidang yang diadakan pada tanggal 29 Mei 1945, Profesor Muhammad Yamin kemudian mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Di antaranya yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu ini adalah rumusan dasar negara dari Profesor Dr. Supomo.
yaitu usulannya untuk rumusan Pancasila juga diungkapkan oleh Dr. Supomo dalam pidatonya di sidang BPUPKI yang digelar pada 31 Mei 1945, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Lalu ada rumusan dasar negara dari Insinyur Soekarno, yaitu dalam sidang pada 1 Juni 1945, Soekarno berkesempatan menyampaikan gagasan mengenai konsep awal dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar negara Indonesia, yakni kebangsaan, internasionalisme dan perikemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan. Lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Lalu untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berdasarkan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbicho Sakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Panitia 9 ini berisi atau beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Bapak A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah sidang kedua BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan karena dianggap telah berhasil dan menyelesaikan tugasnya untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Lalu setelah pembubaran BPUPKI, barulah dibentuk Dokuritsu Jonbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Adapun bunyi Pancasila yang berlaku hingga kini adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab; 3, persatuan Indonesia; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia sejarah lahirnya Pancasila. Dan sekarang tanggal 1 Juni itu diresmikan sebagai hari. Nah, itu dia sejarah lahirnya Pancasila. Dan sekarang tanggal 1 Juni itu diresmikan sebagai hari lahirnya Pancasila atau memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan dengan bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.